Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah kemudahan untuk memahaminya. Amin. Hari ini kita akan belajar agama Islam tentang memahami makna Al-Khaliq. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang keberadaan Allah, maka sekarang kita akan belajar tentang arti dari Al-Khaliq. Kata Al-Khaliq, Al-Khaliq, bukan Al-Khaliq. Hati-hati dalam membacanya ya. Di sana ada huruf alif, lam, kha, alif, lam, dan ko. Jadi dibacanya Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya Allah Maha Pencipta. Diingat sekali lagi, Al-Khaliq adalah Allah Maha Pencipta. Teman-teman bisa buka buku halaman 33. Siapa yang menciptakan semua yang ada di langit dan bumi atau di alam semesta? Yang menciptakan adalah Allah. Jadi semua alam semesta yang ada di langit maupun di bumi, semuanya adalah ciptaan Allah. Lalu apa sebutan untuk semua ciptaan Allah? Sebutan untuk semua ciptaan Allah yaitu makhluk. Jadi manusia adalah ciptaan Allah, maka manusia adalah makhluk. Begitu juga dengan pohon. Pohon juga ciptaan Allah, maka pohon itu disebut makhluk. Makhluk ada makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Makhluk hidup contohnya ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau makhluk tidak hidup berarti contohnya adalah tanah, batu, dan lain sebagainya. Allah itu Maha Pencipta. Allah memiliki kekuatan yang sangat sempurna. Allah itu Maha Sempurna dan Maha Kuasa. Sehingga Allah tidak memiliki kelemahan dan tidak perlu bantuan dari makhluk. Jadi Allah menciptakan semua alam semesta ini sendiri dengan kekuatannya yang maha sempurna. Selain menciptakan, Allah juga mengatur semua ciptaannya yang ada di langit maupun di bumi. Seperti gunung berapi yang meletus, gempa bumi, angin topan, gerhana matahari dan gerhana bulan, serta terbit dan terbenamnya matahari. Jadi semua itu, kondisi alam, keadaan alam, semuanya sudah diatur oleh Allah. Teman-teman harus ingat, gunung, hutan, laut, sungai, dan semua isi di alam semesta ini adalah hasil ciptaan Allah. Dan semua hasil ciptaan Allah tentu memiliki manfaat, seperti tumbuhan. Akarnya bermanfaat untuk menyerap air supaya tidak mudah banjir. Batangnya bisa digunakan untuk membuat meja, membuat bangku, dan sebagainya. Kemudian daun dan buahnya dapat diolah menjadi suatu masakan atau makanan. Dan masih banyak manfaat lainnya. Sehingga ciptaan Allah itu harus dipelihara dan dilestarikan. Hutan harus kita pelihara, harus kita lestarikan supaya kita tidak kehabisan pohon.
Karena pohon itu adalah paru-paru dunia. Artinya, pohon itu adalah sumber oksigen bagi manusia. Kalau kita tebang semua pohon yang ada di dunia, maka kita tidak akan memperoleh oksigen, sehingga kita tidak bisa bernafas. Jadi teman-teman harus memelihara dan melestarikan semua ciptaan Allah supaya kita tetap mendapat manfaatnya. Teman-teman harus menghindari perbuatan merusak alam karena akan menyebabkan banyak kerugian. Dengan kita merusak hutan, membakar hutan, kita akan sesak napas. Kenapa? Karena asapnya akan membesar, akan banjir, karena tidak ada penyerapan. Kemudian, kalau kita merusak laut, merusak air sungai dengan sampah-sampah, maka air itu akan menjadi kotor dan kita tidak bisa menggunakan sumber air. Kita tidak bisa mandi karena airnya kotor, airnya keruh. Kita tidak bisa minum karena airnya kotor. Jadi harus dijaga dan dilestarikan dengan sebaik-baiknya. Mulai hari ini, teman-teman tidak boleh merusak lingkungan, merusak semua ciptaan Allah. Tidak boleh ya, karena dengan merusaknya kita akan merugi. Jadi hindari perbuatan yang merusak alam. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.